Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan dengan rangkaian ucapan dan gerakan-gerakan tertentu, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah istimewa yang memiliki kedudukan tertinggi di dalam syariat Islam. Imam Al-Ghazali mengatakan, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah, pangkalnya ibadah, inti dari semua ibadah. Ibarat anggota tubuh, sholatlah yang sebagai kepalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengenai ujung ayat ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman menjelaskan, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya sholatlah bersama orang-orang yang sholat, yakni sebuah perintah untuk menjalankan sholat berjamaah, dan itu merupakan sebuah kewajiban. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat merupakan satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan tersebut. Lalu bagaimana ketika kita meminta pertolongan Allah di saat kita butuh? Sementara kita sudah tidak memiliki ikatan apa-apa lagi. Sedangkan amal ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak adalah sholat. Pendapat ini bersandar pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya awal sesuatu yang dihisab pada diri seorang hamba dari amalnya di akhirat kelak adalah sholatnya. Fa in sholuhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika sholatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, maka sungguh ia telah gagal dan merugi. Teman-teman rahimakumullah, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga sholat, apalagi ketika besok sudah menjadi orang tua. Orang tua harus mengajarkan anaknya untuk ibadah sholat saat mereka usia dini, sehingga ketika dewasa nanti mereka akan terbiasa. Salah satu cara untuk menyelamatkan anak dari api neraka adalah mendidik anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mendidik anak ibadah sholat, maka mereka akan berusaha untuk dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat saat berusia 7 tahun dan pukullah mereka saat berusia 10 tahun. Maksud dari kata pukullah tersebut bukanlah pukulan kekerasan, melainkan pukulan kasih sayang, dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak supaya anak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak enggan melaksanakan ibadah sholat, kita sebagai orang tua harus memberikan nasihat bil lisan maupun nasihat bil hal. Memberikan nasihat dengan lisan itu penting, akan tetapi lebih penting lagi dengan memberi contoh perbuatan. Cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Akhiru kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Sengaja dia meninggalkan sholat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Kalau ada orang meninggalkan sholat, dosa besar.
sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Balasan untuk orang yang menjaga salat adalah surga, maka balasan untuk orang yang tidak mau menjaga salat adalah neraka.